Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Putriyanti dengan NIM C1G1 19087, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang birokrasi pemerintahan. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad ke-19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam kehidupan manusia. Apabila orang ditanya tentang organisasi, apakah yang paling mereka butuhkan dalam hidupnya, maka jawaban paling utama adalah birokrasi. Sejak sebelum lahir sampai meninggalnya seorang manusia yang hidup di dalam zaman modern, akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintahan yang kita kenal sebagai birokrasi. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, institusi birokrasi merupakan ruang mesin negara yang di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Walaupun secara teoritis pengertian dari birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara, tapi secara praktis pengertian birokrasi ini masih banyak menimbulkan kontroversi. Pada konsepsi yang paling luas, birokrasi biasa disebut sebagai badan atau sektor pemerintahan, atau dalam konsepsi bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai public sector atau public service atau public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau uang rakyat yang biasanya tercantum dalam APBN atau APBD. Akan tetapi, di banyak negara ada beberapa kelompok bidang profesi seperti guru, pegawai BUMN, angkatan bersenjata yang walaupun penghasilannya berasal dari uang negara tetapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari badan pemerintahan atau public sector. Secara literal, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh filosof Prancis yang bernama Baron de Grimm dan Vincent de Gournay dari asal kata Bureau yang berarti meja tulis, di mana para pejabat saat itu bekerja di belakangnya. Menurut Bintoro Cokroamidjojo tahun 1984, birokrasi dimaksudkan untuk mengordinasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Blau dan Brecht tahun 1956 mengemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis atau teratur pekerjaannya. Jadi, menurut Blau dan Brecht, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif meskipun bidang dan kadang dalam pelaksanaannya birokrasinya dapat mengakibatkan adanya ketidakefisien. Birokrasi pemerintahan merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem yang ditetapkan oleh berbagai macam peraturan untuk mengordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Fungsi dari birokrasi: pertama, melaksanakan pelayanan publik; kedua, pelaksanaan pembangunan yang profesional; ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawasan kebijakan; keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang paling ideal adalah pertama, kerja yang ketat pada peraturan; kedua, tugas yang bersifat khusus; ketiga, kaku dan sederhana; keempat, diselenggarakan secara resmi; 5. Pengaturannya bersifat hierarki, yaitu dari atas ke bawah; 6. Berorientasi pada logika; 7.
tersentralisasi. 8. Taat dan patuh.